Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review motornya Mas Daud nih, mungkin ada di belakang. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita review. Yuk. Nah, akhirnya motor Mas Daud yang udah gua restomout ini alhamdulillah udah selesai 100%. Nah, mungkin teman-teman udah bisa ngeliat ya awal mula kedatangan sepedanya Mas Daud ini dari episode pertama sebelumnya, mungkin ada di pojok kiri atas nih, mungkin ada di sini. Nah, sekarang udah jadi kayak begini. Oke, mungkin sekarang saatnya gue pengen jabarin part-part apa aja yang nempel di sepedanya Mas Daud ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin restomout ini dari awal sampai sekarang ini. Terima kasih banyak buat Mas Daud udah mempercayakan peganya ini buat gua restomout ya. Nah, sekarang kita bahas untuk part-part yang nempel ini, kita bahas dari paling atas, yaitu dari bagian spion. Kalau untuk spionnya ini menggunakan 125Z ya. Turun ke bagian bawahnya, untuk bagian hand gripnya, gue menggunakan Yamaha NMAX original. Terus dibalut dengan jalur stang hang yang bermodelkan spiral. Untuk saklar yang kirinya ini menggunakan Prison All. Untuk saklar kanannya di sini gue menggunakan Bison ya. Kenapa gue menggunakan Bison? Karena untuk bagian saklar kanannya ini udah ada saklar buat lampunya ya. Jadi gua alihin buat lampu D2 lasernya ini difungsiin di saklar sebelah kanannya. Jadi nggak terlalu banyak tambahan saklar lagi di luar dari saklar tersebut. Terus untuk bagian speedometernya ini masih menggunakan standar ya. Hanya ada sedikit tambahan custom voltmeter sama lampu senja running. Itu udah bisa ngesen kanan dan kirinya. Sebenarnya sih ada satu lagi mode, yaitu mode rem, yaitu kedip-kedip, tapi nggak gue pasang karena bisa bikin pushing. Terus dari bagian speedometer ini ada sedikit tambahan garnish yang chrome buat pemanis aja. Terus untuk bagian pengereman depannya, untuk rem master rem ini masih standar, hanya dua opsi yang gue ubah, tiga opsi ya, yaitu handle rem, tutup master rem, sama baut-bautnya. Kalau untuk handle remnya ini menggunakan YMAX ya, tutup master rem menggunakan yang aksesoris yang Thailand, dan untuk bautnya ini bautnya custom ya, model spiral. Nah, terus kalau untuk reflektornya ini bodinya baru, lampunya masih mengandalkan yang lama, sama gue tambahin lampu LED untuk di bagian lampu senjanya. Nah, sekarang kita turun ke bagian bodinya. Kalau buat bodinya ini, mungkin teman-teman banyak nanya, Bang, itu nih warna birunya biru apa? Ini kalau boleh jujur, gue birunya ini ikutin kayak biru Scoopy yang masih velg 14 ya, Scoopy FI. Nah, terus untuk dasinya ini custom non plat. Untuk spakbor depannya masih mengandalkan Yamaha Vega Force. Dan sekarang kita turun ke bagian kaki depan. Nah, sekarang kita turun di bagian kaki depan. Kalau untuk mengenai bicara velg ini masih bawaan yang awal ya. Kayak termasuk bannya ini masih bawaan awal, dia menggunakan Michelin Pilot Sport. Ukuran depannya ini gue bisa bilang cukup besar ya. Karena depannya ukurannya 90/80. Tapi keren ya. Buat kalau untuk di spakbor Force ini dia nggak sampai mapas ya, nggak mentok. Jadi rekomen kalau buat teman-teman pakai ukuran 90/80 itu spakbornya diganti pakai Force biar satu nggak mapas juga, terus tampilannya jauh lebih keren. Nah, kalau buat velgnya ini gua powder coat ya, warna putih sama dengan kaki-kakiannya
kalau untuk kaki-kakiannya ini powder coat warna gunmetal. Terus kalau untuk pengeremannya, untuk disnya di sini gue menggunakan Muvak ya, ukuran standar yaitu 220. Terus kalau untuk kalipernya, kaliper di sini gue menggunakan Yamaha Fiction. Kenapa bisa PNP? Karena ya bracketnya masih bawaan Vega Arneo, jadi dua piston, pengereman jauh lebih pakem dan lebih keker, dan kelihatannya juga jauh lebih beda dari standar Vega Arneo. Dan untuk baut-bautnya juga sama ya, masih menggunakan stainless yang bermodelkan spiral. Terus kalau untuk pegangan selang remnya ini gua chrome, dan juga ada beberapa part-part juga yang di chrome. Dan untuk selang remnya di sini gue menggunakan TDR yang serat berwarna silver. Nah, kalau untuk mesinnya, mesin masih bawaan standar. Cuman kemarin ada sedikit drama dan kendala kenapa bisa selesainya lama, karena ada hal yang tidak gue pengen dan terjadi. Dan untuk mesinnya ini gue vapor blast semua ya, jadi kelihatannya bersih dan kinclong. Dan sekarang kita geser ke bagian tengahnya. Yuk. Nah, sekarang geser ke bagian tengahnya. Kalau untuk bagian tengahnya, aduh, mungkin kayaknya gue pengen setengah jongkok dulu biar enak. Gini. Nah, kalau untuk bagian tengahnya di sini untuk kunci kontaknya dulu ya. Kalau untuk kunci kontaknya di sini gue menggunakan Yamaha Miosol, dan dek-dekannya ini ya otomatis di custom atau dicolok ya. Dan terus kalau buat hagernya nih atau gantungannya, di sini gue pakai punyaan Yamaha Mio. Terus turun ke bagian tengahnya nih, kalau buat dek-dekannya, untuk dek-dekannya ini gue semprot ulang pakai Diton dashboard coating ya. Dan kalau untuk joknya, ini joknya jok standar, cuman gue tambahin busa. Kenapa gue tambahin busa? Karena dari permintaan dari ownernya tersebut, dari jok sebelumnya itu dia minta lebih tinggi dari jok yang awalnya. Soalnya bisa dibilang owner itu tinggi ya, jadi kalau pakai jok yang sebelumnya itu bagian perutnya itu agak selalu ngebungkuk, jadi nggak nyaman dibawanya. Nah, terus kalau buat bagian bak mesinnya ini di powder coat juga ya, warna gunmetal. Dan untuk baut-bautnya di sini gua pakai baut-baut yang stainless ya, tutup olinya, terus baut body, baut bak mesinnya. Terus oh iya, dan untuk step depannya di sini juga gua masih mengandalkan yang lama, hanya saja gua powder coat biar kelihatan jauh lebih fresh dan lebih baru. Dan untuk pedal rem belakang dan selaannya ini gua beli baru ya. Untuk as tengah dan as roda belakang itu gue pakai punyaan Heng yang stainless juga ya, itu punya Jupiter. Dan untuk step belakangnya juga gue powder coat warna gunmetal sama dengan yang lainnya, termasuk arm, terus pegangan knalpot, sok depan, terus sama tutup rantai, mungkin nanti kita bahas di sebelah. Terus untuk knalpotnya, ini knalpot gua repaint ya, pakai Diton yang high temp, sama dengan tutup tameng kecilnya juga ini gua sempat pakai Diton. Dan untuk penameng knalpot belakangnya ini gua menggunakan Yamaha Z Indonesia. Dan sok belakang juga masih mengandalkan yang lama ya, yaitu YSS Top Up warna putih. Yang uniknya lagi di bagian belakangnya terdapat setelan rantai CNC. Oh iya, kalau untuk baut-bautnya juga gue bikinnya itu seragam ya, dari baut body, terus baut dis depan, terus baut push step belakang, baut sok belakang, terus sama baut pegangan knalpotnya itu gue bermain dengan model yang spiral. Dan untuk standar 2-nya ini standar 2 gue beli baru, karena yang sebelumnya itu bawaannya asnya nggak bisa copot ya, jadi gue beli baru. Dan untuk per-pernya ini masih mengandalkan yang lama, hanya saja gue chrome. Dan untuk tiang remnya itu tiang rem gue beli baru juga. Dan untuk
bracket pegangan tutup tromol ini gue pakai kepunyaan Nemax dan gue custom supaya bisa PNP di pegangan new dan kelihatan itu biar nggak terlalu panjang. Dan velg belakang juga masih bawaan yang lama serta bannya juga. Untuk ban belakangnya di sini dia menggunakan Michelin Pilot Sporty ukuran 100/80 dan untuk behelnya di sini gue chrome juga. Dan sekarang kita geser ke bagian sebelah kiri. Nah, sekarang kita bahas untuk di bagian sebelah kirinya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa ngelihat ini kepasang ya. Crankcase Alpha di VGR New. Untuk mengaplikasikannya ini bisa dibilang susah-susah gampang karena kudu harus ada penyesuaian dari dudukan bagian bawah ini harus dibikin dudukan lagi, dilas sama ini juga. Dan yang kerennya di sini ada setelan rantai yang CNC ya. Jadi kelihatannya jauh lebih padat. Ini pakai punyaan Mupak dan baut-bautnya juga masih yang sama yaitu hang yang stainless. Baut asroda juga sama hang yang stainless. Dan untuk tutup gear depannya di sini gue menggunakan yang chrome ya, merek Westin sama dengan garnish speedometernya. Nah, dan untuk persnelingnya di sini gue menggunakan Jupiter MX Old PNP ya di VGR New. Terus standar satunya ini mungkin ada banyak yang nanya juga di Instagram gua, Bang itu motor bisa tegak banget, standar satunya pakai apa? Nah, di sini gua kasih tahu untuk standar satunya di sini gua menggunakan Yamaha X-Ride ya, karena dia lebih panjang dari standar satu VGR New. Kenapa gua pakai X-Ride ya? Karena sebelumnya ya ketika di standar satu itu masih menggunakan bawaan VGR New itu terlalu miring, jadi dilihatnya dan juga ngeri jatuh aja gitu. Dan untuk baut standar satunya di sini gue menggunakan hang yang stainless juga ya. Termasuk baut bak magnetnya juga nih yang sebelah kiri sama tutup topnya gue pakai hang yang stainless dan modelnya itu spiral. Dan untuk baut-bautnya alhamdulillah gue minta seragam ya. Jadi dari ujung atas sampai ujung belakang ini itu hang yang stainless dan model spiral. Dan sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya dan untuk ada apa sih di dalam joknya ini. Nah, untuk mika belakangnya di sini gue menggunakan Yamaha Sirius yang Vietnam ya. Ini PNP dan warnanya juga agak smoke. Terus kalau kita sekarang mau buka joknya, dan ini juga gue custom pakai central lock ya. Kita onin dulu, nggak usah kita ambil kunci buat copotin jok belakang, tinggal pencet tombol ini aja. Udah kebuka joknya. Nah, ini dia kelihatan ya. Tangkinya warna chrome. Tetap tuh bautnya masih sama ya. Di dalam yang spiral hang. Dan nggak lupa gue buat tambahan ini ya tuh, detailing buat kunci-kunci serep di motornya Mas Daub. Sip. Nah, ini kita lihat untuk kokpit dari motor Mas Daub ya. Ini buat nyalain lampunya nih. Tuh ternyata ini lampu di dua lasernya dan ini untuk lampu utamanya. Oh iya, dan gua nggak lupa nyalain lampu senjanya nih. Nih sekarang kita lihat lampu senjanya, lampu running dari motor Mas Daub. Ya, ini sen kiri dan ini sen kanan. Biar kelihatan lebih fresh aja ya, nggak bosan kedip-kedip dari sini doang. Oke, mungkin sekian dari gua ngebahas motornya Mas Daub ini yang udah selesai gua resto mod kemarin ya. Dan mungkin jika teman-teman ada pertanyaan dari beberapa part yang gua review itu masih terdapat penjelasannya kurang jelas, boleh ditanyain di kolom komentar.
Dan untuk beberapa part yang belum sempat gua review, boleh juga ditanyain lagi di kolom komentar supaya penjelasannya ini jauh lebih jelas lagi. Oke, dari gua cukup sekian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ditunggu video Restomod selanjutnya. Terima kasih.